Ribut-ribut protes akibat kenaikan pajak Bupati Pati Sudewo menguak dosa lama mantan anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra itu. Sudewo diduga ikut terlibat menerima uang korupsi proyek jalur kereta api yang dikerjakan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub atau DJKA Kemenhub. Tak main-main, Sudewo diduga menerima uang korupsi hingga miliaran rupiah. Isu lama dugaan keterlibatan korupsi Sudewo semakin menambah panas ramainya unjuk rasa Pati. Seperti apa kronologi dan fakta-fakta dugaan keterlibatan Sudewo dalam korupsi proyek DJKA? Akar kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api yang ditangani oleh DJKA Kemenhub. Saat dugaan korupsi terjadi, Sudewo masih menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI fraksi Gerindra. Kasus itu melibatkan sedikitnya 4 proyek strategis, mulai dari jalur ganda kereta api Solo Balapan, Kadipiro Kaliyoso di Jawa Tengah, kemudian pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, 4 proyek konstruksi dan 2 proyek supervisi di Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera. Kasus pun muncul lagi ke permukaan usai pecahnya unjuk rasa besar-besaran yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Pada Rabu 13 Agustus 2025, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa Sudewo menjadi salah satu terduga yang terlibat kasus korupsi. Budi menyebut Sudewo diduga menerima aliran komitmen fee terkait proyek DJKA. Budi mengaku KPK akan terus mendalami informasi terkait dugaan penerimaan suap dalam proses penyidikan terhadap Sudewo. Pasalnya, penyidik KPK menyebut Sudewo diduga turut menerima uang hingga 8 miliar rupiah dan dirinya sempat mendatangi langsung proyek-proyek DJKA di Jawa Tengah. KPK bahkan tak menutup kemungkinan akan memanggil Sudewo untuk diperiksa terkait dugaan korupsi tersebut. Kasus mulai terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada 11 April 2023. Dalam OTT yang dilakukan di sejumlah tempat, KPK mengamankan 25 orang dan 10 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. 4 bulan kemudian, tepatnya pada 3 Agustus 2023, Sudewo yang saat itu masih menjadi anggota DPR diperiksa KPK sebagai saksi. Tujuannya untuk melengkapi berkas perkara Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya. Sudewo sempat dihadirkan dalam sidang Putu Sumarjaya di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023. Dalam sidang terungkap bahwa KPK telah menyita uang senilai 3 miliar rupiah dari kediaman Sudewo. Dalam dakwaan jaksa, Sudewo juga diduga menerima 720 juta rupiah dari pegawai PT Istana Putra Agung, kontraktor proyek jalur kereta api Solo Balapan dan Kaliyoso. Namun dakwaan jaksa itu dibantah dan Sudewo mengeklaim uang itu adalah gajinya sebagai anggota DPR dan uang hasil usaha. Yang terbaru, KPK telah menahan 2 orang tersangka baru, yakni ASN Kemenhub, Risna Sutrianto, dan pejabat pembuat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian, Renato, pada Selasa 12 Agustus 2025. Risna juga menjabat sebagai Ketua POJKA Proyek Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara Solo Balapan dan Kadipiro pada tahun 2022 hingga 2024. Sementara Renato diduga secara aktif memanipulasi proses lelang dan mengatur pemenang proyek peningkatan jalur kereta api Lampegan Cianjur. Rianto diduga menerima komitmen fee sebesar 1,6 miliar rupiah. Kendati 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK masih belum menyelesaikan kasus ini dan perkara masih berlanjut. Bupati Sudewo tak hanya diterpa isu dugaan korupsi, namun juga tekanan dari warganya sendiri. Semua bermula dari kebijakan yang dikeluarkan Sudewo terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 tahun 2025 hingga 250%. Alasannya karena pendapatan asli daerah Pati kecil dan selama 14 tahun Pati tak pernah memberlakukan kenaikan pajak. Namun, kenaikan sebesar 250% dinilai sangat memberatkan dan menuai protes masyarakat. Kelompok masyarakat Pati Bersatu kemudian menginisiasi aksi protes sebagai reaksi atas kebijakan Sudewo.
Sejak Jumat 1 Agustus 2025, kelompok masyarakat Pati Bersatu telah membuka posko penerimaan bantuan di depan kantor Bupati. Sudewo pun sempat membuat pernyataan yang viral di media sosial dan dianggap bernada menantang. Pernyataan Sudewo itu lantas viral dan ia membuat pernyataan minta maaf. Karena polemik kebijakan PBB P2 terus bergulir dan kian memanas, Sudewo kemudian membatalkan kenaikan pajak dan akan mengembalikan uang sisa dari warga yang sudah terlanjur membayar pajak itu. Walau kebijakan telah dibatalkan, namun warga Pati tetap melakukan aksi demonstrasi pada Rabu 13 Agustus 2025. Kali ini tuntutannya bukan lagi soal kenaikan pajak, melainkan menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Di tengah sorotan tajam publik dan gelombang unjuk rasa yang menuntut dirinya mundur, Bupati Pati Sudewo kini juga harus menghadapi tuduhan serius terkait dugaan korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub. Kasus yang bermula dari OTT KPK pada 2023 itu menyeret nama Sudewo melalui keterangan saksi, temuan uang miliaran rupiah, dan dugaan penerimaan komitmen fee hingga 8 miliar rupiah. Meski telah membantah semua tuduhan itu, KPK menegaskan proses penyidikan masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan memanggil kembali Sudewo untuk dimintai keterangan. Sementara di Pati, kemarahan warga yang semula dipicu kebijakan kenaikan pajak, kini berkembang menjadi desakan politik untuk memakzulkan sang bupati. Sudewo pun berada di bawah tekanan dari dua arah, dihadapkan pada tuntutan rakyatnya sendiri dan jeratan hukum di tingkat nasional. Akan dibawa kemana kasus dugaan korupsi dan upaya pemakzulan Sudewo? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.